Selepas subuh, dengan udara yang masih terasa dingin dan tampak masih gelap, seorang petugas kebersihan sudah mulai beraksi mengambil kantong-kantong yang berisi sampah di tiap rumah. Baginya, ini bukan hanya sekedar tugas dan kewajiban, namun juga bentuk amalan yang turut serta membantu dalam kebersihan lingkungan. Dia adalah Bapak Pepen Effendi, seorang pejuang kebersihan berusia 49 tahun di wilayah Kampung Bojong Jengkol, RW 05, Kelurahan Tanah Baru, Bogor Utara. Kadang-kadang saya mah bukan senang-senang lagi itu mah. Kadang-kadang suka ngebantu gitu, ngebersihan gitu. Dari mana dari jalan gitu. Bukan di sini aja saya mah ngebersihin, suka di atas ngebersihin gitu. Kadang-kadang suka dikali, suka dibersihin gitu lah, biarinlah kita amal aja lah. Nah. Pak Pepen Effendi beserta istri dan kelima anaknya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil yang seringkali kebanjiran saat hujan. Karena masih ada beberapa warga yang enggan membayar iuran petugas kebersihan dan lebih memilih membuang sampah ke sungai. Yang ironisnya, rumah Pak Pepen dekat dengan sungai. Kadang-kadang suka banyak sih buang sampah ke kali, kadang-kadang. Kadang kemana aja dibuangnya. Kalau nggak kelihatan sih kemana aja dibuangnya. Penghasilannya sebagai petugas kebersihan sekitar 800.000 per bulan. Terkadang kurang dari itu, tergantung dari iuran warga yang memakai jasanya. Bulan kemarin diterimanya 800, kalau salah mah 880-an lah. Kadang-kadang itu kan 800 lebih, kadang-kadang warga nggak semua gitu. Kan suka digalang sama Pak RT gitu. Untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, Pak Pepen mencari rongsokan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Ditambah anaknya yang bernama Aziz, yang sudah berusia 6 tahun, ingin disunat dan bersekolah. Paling kalau nggak kerja, paling cari rongsokan gitu. Ya lumayan lah buat anak-anak jajan. Pengen disunat juga sih. Tapi bagaimana ini? Pak Pepen bersyukur dengan profesinya sebagai petugas kebersihan yang sudah ditekuninya 1,5 tahun ini. Selain mendapat penghasilan, juga bahagia karena bisa ikut serta membantu dalam kebersihan lingkungan dan bisa menjadi solusi dari warga yang biasanya membuang sampah ke sungai menjadi tidak membuang sampah ke sungai lagi. Ke masyarakat jangan sampai buang sampah sembarangan, taruh aja. Ya kalau kita nggak mau bayar, bilang aja sama saya, nah, saya dibawa, nggak usah ngasih-ngasih gitu lah. Tapi kalau yang buang tetap buang-buang kali kalau nggak kelihatan mah gitu. Selain masih ada warga yang tidak membayar iuran sampah, bahkan sampai menunggak 5 bulan. Dukanya bagi Pak Pepen sebagai petugas kebersihan, seringkali kantong-kantong sampah dari warga tidak dibungkus dan dirapikan dengan baik. Ada juga sampah popok bayi lengkap dengan kotorannya yang berceceran. Sehingga Pak Pepen harus merapikannya terlebih dahulu sebelum ditaruh di gerobak sampahnya. Ya kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan baru bayar. Kadang-kadang yang enggak, gitu 5 bulan nggak bayar, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sampai yang ngontrak itu tuh, aku di situ udah berapa bulan, 5 bulan sampai sekarang nggak bayar, ya nggak apa-apa lah. Inilah cerita singkat Pak Pepen, pejuang kebersihan dari Kampung Bojong Jengkol, Bogor. Ayo bersama-sama lebih menghargai jasa para pejuang kebersihan dengan cara meminimalisasikan sampah, merapikan sampah terlebih dahulu sebelum ditaruh di depan rumah, membayar iuran petugas kebersihan tepat waktu, dan ikut berdonasi untuk kesejahteraan para pejuang kebersihan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita peduli, kita berarti.
Assalamualaikum. Saya berharap bagi yang melihat video ini, silahkan bagikan ke semua orang yang kalian kenal dan cintai, agar menjadi tabungan kebaikan untuk kalian. Dengarkanlah sampai akhir, wahai saudaraku. Kali ini, jangan hanya dengar dengan kedua telingamu, tapi cobalah dengar dengan hatimu. Pernah satu ketika Maryam binti Imran mengalami sebuah hal yang sangat genting. Namun, apa yang Allah katakan kepadanya? Allah berfirman, "Makan minumlah, serta bergembiralah." Saat kita bergelimang dosa, apa yang Allah katakan kepada kita? Allah berfirman, "Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu berputus asa dari kasih sayang Allah." Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Mintalah ampunanku, niscaya aku akan mengampunimu." Dan apa yang dikatakan Nabi SAW kepada sahabatnya Abu Bakar ketika orang-orang kafir ingin membunuh Rasulullah? Beliau bersabda, "Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah akan terus bersama kita." Saudaraku, apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Lihat, dalam kondisi apapun, sesulit apapun, semuanya memberikan ucapan kebaikan. Semuanya memberikan ucapan ketenangan. Mengapa? Sebab mereka sangat memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa dalam kesulitan apapun, Allah tidak akan meninggalkan mereka. Karena itu, sebarkanlah pesan kebaikan, saudaraku. Sebarkanlah pesan ketenangan kepada seluruh manusia. Biarkan kegelisahan dan ketakutan berlalu dari perjalanan takdir manusia. Ingatlah bahwa di dalam setiap kesulitan, kegelisahan, kesedihan, maka muncullah jati diri manusia yang sebenarnya. Untuk itu, jangan tunggu orang lain berbuat terlebih dahulu, tapi mulailah dari dirimu. Mulailah dari diri kita, menyebarkan pesan kebaikan, ketenangan, dan jangan menjadi gemar menakut-nakuti manusia. Hari ini kita sering mendengar orang berucap, "Jika kamu mati sebab corona, mereka tidak akan membacakanmu Al-Quran. Mereka tidak akan memandikan jenazahmu. Mereka tidak akan menguburkanmu," dan sebagainya, dan sebagainya. Namun, dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mati akibat wabah, maka dia syahid." Kita adalah muslim. Mengapa kita takut kepada sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita? Maka janganlah takut. Namun, di sisi lain, berusahalah untuk selalu berhati-hati. Dengan kata lain, jangan kau berkata, "Umur di tangan Allah," kemudian engkau bunuh diri dengan tidak peduli terhadap nasihat dan himbauan. Tapi hendaklah engkau mencari cara agar nyawamu terjaga dari wabah ini. Mengapa? Karena jasad itu adalah milikmu.
jasad serta hidupmu adalah amanah dari Allah agar engkau menjaganya, yang dengannya engkau dapat berbuat kebaikan dan menolong sesamamu. Jangan pula engkau jadikan ini sebagai candaan, saudaraku. Tapi di sisi lain, janganlah takut dan bersedih, sebab Allah selalu bersama kita. Ingatlah kalimat ini, semua kita kelak akan mati. Mereka yang tidak mati akibat wabah akan mati dengan sesuatu hal yang lain. Maka Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Jikapun memang kita harus takut, maka lebih takutlah kepada dosa-dosa kita pada hari pembalasan kelak. Ambillah ini sebagai nasihat dari saudaramu yang mencintaimu. Saat ini, semua pintu sudah ditutup. Inilah keadaan yang kita hadapi, saudaraku. Pintu-pintu masjid, pintu sekolah, kantor, pasar, semua telah ditutup. Namun, pintu taubat masih terbuka. Jangan kau biarkan setan menghalangimu masuk ke pintu ini, karena itu adalah pintu menuju Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Dan yakinlah bahwa video ini tidak akan sampai kepadamu dengan kebetulan. Aku juga merupakan salah satu sebab yang Allah jadikan untuk kalian. Jika tidak, mana mungkin Allah mengizinkanku untuk berbagi hal ini dengan kalian. Maka berbagilah dengan sesamamu. Berbagilah dengan sesamamu. Assalamualaikum.